Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliantika dari kelas 12 AKL 1 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi KD 3.3 tentang menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Makna beriman kepada hari akhir adalah memiliki ketetapan hati, memiliki kepercayaan, dan memiliki keyakinan bahwa akan tiba suatu masa hari kiamat atau hari akhir yang akan mengakhiri segala jenis kehidupan di dunia, baik bagi penduduk bumi maupun penduduk langit, kecuali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Terbitnya matahari dari barat, munculnya kabut atau dukhan, munculnya dakba atau binatang yang dapat berbicara dengan manusia, munculnya Al-Masih Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya api yang mengirim manusia ke padang mahsyar. Yang ketiga, mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. 1. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Yang kedua, Quran Surat Al-Dukhan ayat 10-11. Yang ketiga, hadis tentang kiamat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Syakik, dan hadis yang diriwayatkan dari Hadzaifah radhiyallahu anhu. Yang keempat, menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Quran Surat Al-A'raf ayat 187, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilahkah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, ketika kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Yang kedua, Quran Surat Al-Dukhan ayat 10-11, yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhan atau kabut yang nyata yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Hadis tentang kiamat. Al-Bukhari meriwayatkan Sakit tentang kiamat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Sakit berkata, aku pernah bersama Abdullah dan Abu Musa. Keduanya berkata, Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan ada beberapa hari di mana kebodohan turun dan ilmu dihilangkan. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan dari Hadzaifah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Ibnu Majah berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW, Islam akan terhapus sebagaimana terhapusnya renda pakaian sehingga tidak diketahui apa itu puasa, sholat, ibadah, dan sedekah. Dalam satu malam timbul kelupaan terhadap Alkitab, Al-Quran, sehingga tidak terbiasa satu pun ayat di muka bumi, dan tersisa satu kelompok manusia, orang tua renta dan jompo yang berkata, bapak-bapak kami pernah memberitahu mengenai kata la ilaha illallah, lalu kami mengucapkannya. Yang kelima, mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. 1. Selalu beramal soleh, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak akan meniru pola hidup orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman. 4. Mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan harta dan tidak kikir dalam berinfak. Yang keenam, menjelaskan hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. 1. Selalu beramal soleh, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang meyakini adanya hari akhir, maka semakin tinggi juga berimannya dan bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala pasti juga akan mengimani hari akhir. Begitu juga sebaliknya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menciptakan dan menentukan hari akhir. Maka dari itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon perlindungan di saat terjadinya hari akhir. Kedua, tidak akan meniru pola hidup orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita agar tidak terberdaya untuk mengikuti gaya hidup orang kafir yang bebas dan penuh dengan kesenangan. Semua itu hanyalah kesenangan sesaat, yang pada akhirnya akan menanggung semua perbuatan itu dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. 3. Selalu berbuat baik dan benar. Orang-orang yang selalu berbuat baik, mereka yakin akan adanya hari akhir, karena setelah adanya hari akhir, pasti adanya hari pembalasan. Semua perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta. Sebuah keharusan beriman kepada hari akhir bagi orang yang berjihad, karena jihad dengan jiwa dan harta merupakan sebuah jual beli seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak kikir dalam berinfak. Orang-orang yang beriman kepada hari akhir akan selalu berinfak di jalan Allah dengan tidak kikir atau dengan ikhlas hati, karena mereka tahu bahwa akibat dari kikir serta pahala yang didapat jika berinfak. Yang ketujuh, menganalisis makna beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir maksudnya adalah mengimani semua penjelasan Allah dan Rasul-Nya yang menyebutkan tentang keadaan setelah mati, seperti fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur, bahas kebangkitan manusia, khas pengumpulan manusia, bertebarannya catatan amal, hisab, mizan atau timbangan, haud atau telaga, sirat atau jembatan, syafaat, surga, neraka, dan sebagainya. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda hari kiamat, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan terbitnya matahari dari barat. Sebelum tibanya tanda-tanda tersebut kan didahului tanda-tanda kecil, yang diantaranya adalah ilmu, dengan banyak diwafatkannya para ulama. Perzinahan banyak dilakukan wanita lebih banyak daripada laki-laki. Amanah akan disia-siakan dengan diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Banyaknya pembunuhan dan banyaknya gempa bumi, berdasarkan hadis yang sahih. 7. Menganalisis tanda-tanda hari akhir. Terbitnya matahari dari barat. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidakkan datang sebelum matahari terbit dari barat. Apabila orang-orang melihat hal ini, maka semua orang akan di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi iman seseorang yang memang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. B. Munculnya kabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Al-Dukhan ayat 10-11. Yang dimaksud dengan Dukhan dalam ayat ini adalah kabut tebal yang memenuhi antara langit dan bumi, yang muncul sebelum kiamat datang, yang mengambil nafas orang-orang kafir sehingga mereka hampir tercekik. Sedangkan bagi orang-orang mukmin seperti mengalami pilek. Kabut ini berlangsung di muka bumi selama 40 hari. Yang ketiga, munculnya dabbah atau binatang dapat berbicara dengan manusia. Di antara tanda-tanda kiamat besar ialah keluarnya dabbah atau binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih yang dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Dabbah ini mengabarkan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak beriman kepada Allah, ayat-ayat Allah. Dabbah ini muncul di akhir zaman pada saat manusia telah mengalami kebobrokan. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengganti agama yang benar. Lantas dabbah berbicara kepada mereka, sesungguhnya manusia yakin kepada ayat-ayat kami. Dabbah ini keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin dari
cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Hidung orang-orang kafir diberi cap dengan cincin dan wajah orang mukmin menjadi telang berkat tongkat tersebut sehingga dapat dikenali antara orang mukmin dan orang kafir. Munculnya Al-Masih Dajjal. Dia dinamai Al-Awad Ad-Dajjal karena dia buta sebelah matanya yang kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang menimpa orang-orang di akhir zaman. Al-Awad Ad-Dajjal tidak hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan dia juga mengaku-ngaku sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan sebagai ujian bagi para manusia. Dia berkata kepada langit, "Hujanlah," maka langit pun menurunkan hujan. Dia berkata kepada bumi, "Keluarkanlah tanamanmu dan kekayaan yang kau pendam." Maka bumi pun mengeluarkannya. Dia dapat membunuh manusia lalu menghidupkannya kembali dan mengelilingi seluruh permukaan bumi. Semua daerah yang dia masuki pasti dia berbuat kerusakan di dalamnya kecuali Mekah dan Madinah. Sebab jika dia hendak memasukinya dan menjumpai malaikat yang menjaganya, maka dia kembali dan gagal. Dajjal kali pertama muncul di sebuah kota yang bernama Akfihan. Pada awalnya dia diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Kemudian dia diikuti oleh orang-orang rendahan, orang-orang bodoh dan rakyat jelata. Dia berada di muka bumi selama 40 hari. Ada sehari yang bagaikan setahun, ada yang sehari bagaikan sebulan, dan ada sehari yang bagaikan sepekan. Selebihnya hari-hari sebagaimana hari-hari biasa. Yang kelima, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Termasuk di antara tanda-tanda kiamat besar ialah turunnya Al-Masih Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Al-Quran dan hadis-hadis telah menunjukkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi petanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Yang keenam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, mereka berkata, 'Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkanlah kami memberi sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka." Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Ya'juj Ma'juj merupakan kabilah dari keturunan Yafid bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Dzulqarnain jebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Saking banyaknya mereka memakan makanan dan tanaman apa saja yang dijumpainya dan meminum danau Tabariyah sampai seakan-akan tidak pernah ada airnya. Yang ketujuh, keluarnya api yang mengiring manusia ke padang mahsyar. Api ini keluar dari tanah Ad, yaitu api besar yang menakutkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memadamkannya. Api ini mengiring manusia ke padang mahsyar. Demikianlah di antara tanda-tanda kiamat besar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita dari api dunia dan akhirat, dan semoga Dia menyelamatkan kita dari kengerian kiamat berkat anugerahnya dan kemuliaannya. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha dekat. Yang kesembilan, mengekan sikap kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Hubungan beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Dengan kita beriman kepada hari akhir, maka kita akan dengan giat dan semangat untuk melakukan semua perbuatan terpuji.
Di antaranya jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil, karena dengan beriman kepada hari akhir, kita yakin bahwa perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir nanti, dan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun dan seberat zarah pun akan tetap ada balasannya. Dengan keyakinan itu, maka kita akan memperbanyak berbuat kebajikan. Yang ke-10, menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur dan menjawab dan berbuat adil. Beriman kepada hari akhir maksudnya adalah mengimani semua penjelasan Allah dan Rasulnya yang menyebutkan tentang keadaan setelah mati, seperti fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur, ba'ats, kebangkitan manusia, had pengumpulan manusia, berterbangannya catatan amal, hisab, mizan atau timbangan, haud, telaga, syirat, jembatan, syafaat, surga, neraka, dan sebagainya. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda hari kiamat, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa AS, keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan terbitnya matahari dari barat. Sebelum tibanya tanda-tanda tersebut akan didahului tanda kecilnya, di antaranya adalah diangkatnya ilmu, yakni dengan banyak diwafatkannya para ulama, perzinaan banyak dilakukan wanita lebih banyak daripada laki-laki, amanah akan disia-siakan dengan diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, banyaknya pembunuhan dan banyaknya gempa bumi, berdasarkan hadis yang sahih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.